Bencana alam yang terjadi di Sumatera sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Bagi sebagian besar ilmuwan, banjir bandang tahun 2025 bukanlah kejutan mendadak. Bencana hidrometeorologi ini dinilai sebagai manifestasi dari dua krisis yang bertemu, yakni perubahan iklim global yang menghasilkan hujan ekstrim dan kerapuan ekosistem lokal yang telah kehilangan kemampuannya untuk menahan air. Artinya bencana telah siap menghantam jauh sebelum air bah benar-benar datang. Hasilnya, gelombang badai tropis, banjir bandang, dan tanah longsor menyapu bersih sebagian besar pulau Sumatera pada penghujung November 2025. Dampaknya lebih dari 800 korban jiwa, 600-an lainnya hilang dan ribuan orang harus mengungsi. Skala kehancuran ini memicu status tanggap darurat yang meninggalkan satu pertanyaan kritis. Apakah tragedi mematikan ini murni bencana alam? Ataukah ini adalah akibat dari kegagalan manusia menjaga benteng pertahanan alam yang seharusnya bekerja? Simak jawabannya dalam video berikut. Tragedi di Sumatera tidak berdiri sendiri. Mengutip Al Jazeera, bencana serupa secara simultan melanda Asia Tenggara dan Selatan, menewaskan lebih dari 1.250 orang di Indonesia, Sri Lanka, Thailand, dan Filipina. Musababnya adalah pertemuan tiga sistem badai tropis, yakni siklon Senyar, siklon Ditwa, dan topan Koto, yang membawa curah hujan dalam volume yang belum pernah tercatat sebelumnya. Para ilmuwan iklim telah lama memberi sinyal tentang ancaman ini. Fenomena utama di baliknya adalah pemanasan atmosfer dan lautan. Steve Thornton, profesor geografi lingkungan di Central Queensland University menjelaskan, badai tropis di seluruh dunia kini menghasilkan hujan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Lautan yang menghangat memicu pita hujan yang lebih kuat di sekitar siklon tropis. Sementara atmosfer yang lebih hangat mampu menahan lebih banyak uap air dan melepaskannya dalam semburan yang jauh lebih intens. Selain faktor pemanasan global, ada juga pengaruh dari pola iklim La Nina. La Nina menjadikan Samudra Pasifik lebih hangat di bagian barat dan lebih dingin di bagian timur. Hal ini menyebabkan angin menguat dan mendorong lebih banyak uap air dan kelembapan menuju Asia. Pola ini membebani atmosfer dengan kelembapan ekstra di Asia yang seringkali menyebabkan curah hujan dan resiko banjir yang lebih tinggi. Curah hujan ekstrim yang dipicu oleh siklon tropis Senyar disebut para ahli hanyalah pemantik awal. Penyebab kerusakan parah adalah berkurangnya luas hutan Sumatera akibat deforestasi berkepanjangan. Alasan ini ditekankan oleh koordinator program Indonesia di Center for Environment and Population Health di Griffith University, Febi Dwi Rahmadi. Hal senada terus disampaikan oleh Hatma Suryatmojo, seorang peneliti hidrologi hutan di UGM. Ia menyebut rangkaian bencana tersebut sebagai akumulasi kerusakan ekologi jangka panjang di hulu daerah aliran sungai atau DAS. Lahan yang kehilangan kemampuan menyerap air akibat pembalakan liar membuat hujan deras dengan cepat berubah menjadi limpasan air yang berbahaya. Hasil penelitian menunjukkan hutan tropis mampu menahan 15 hingga 35% air hujan dan menyerap hingga 55% ke dalam tanah. Ketika fungsi ini lumpuh, tanah kehilangan porositasnya dan air hujan langsung berubah menjadi arus besar. Arus besar yang meluncur deras dalam waktu singkat ini yang memicu longsor, membawa material besar dan menciptakan banjir bandang. Merujuk data kerusakan tutupan hutan di 3 provinsi terdampak menunjukkan betapa rapuhnya ekosistem penahan air. Aceh kehilangan lebih dari 700.000 hektar hutan dalam 3 dekade terakhir. Di Sumatera Utara, tutupan hutan hanya menyisakan sekitar 29% dan tersebar terfragmentasi. Sementara di Sumatera Barat, provinsi itu kehilangan 740.000 hektar hutan primer dan sekunder antara tahun 2001 hingga 2024.
bencana hidrometeorologi Sumatera 2025 menjadi titik balik. Banjir Sumatera memperlihatkan pola peningkatan bencana yang dipicu kombinasi tak terhindarkan antara deforestasi dan perubahan iklim. Sweta Narayan, campaign lead di Global Climate and Health Alliance, mengkritik keras kesiapan pemerintah. Menurutnya ada kesenjangan besar antara kenyataan dan ketidaktahuan yang disengaja di antara para pembuat kebijakan dan harganya harus dibayar mahal oleh masyarakat. Menanggapi bencana ini, Presiden Prabowo Subianto di lokasi bencana menyatakan bahwa perubahan iklim adalah masalah yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ya, ini kondisi sekarang perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Hatma Suryamojo menekankan penanggulangan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan infrastruktur di hilir. Perbaikan harus dimulai dari hulu dengan mengembalikan fungsi ekologis. Yang menjadi prioritas utama harus berupa perlindungan hutan, konservasi daerah aliran sungai, dan penghentian deforestasi. Ekosistem kunci seperti kawasan Gunung Leuser di Aceh dan Batang Toru di Sumatera Utara dinilai sebagai harga mati demi fungsi penyangga hidrologis yang tidak tergantikan. Tragedi banjir bandang November 2025 di Sumatera adalah cerminan kegagalan ganda. Pertama, kegagalan global dalam mengendalikan perubahan iklim, dan kedua, kegagalan domestik dalam melindungi benteng alam. Secara geografis, Sumatera selalu rawan hujan lebat. Namun ketika benteng ekologis di hulu rusak, kemampuan alam meredam cuaca ekstrim runtuh. Bencana ini menunjukkan batas daya dukung alam. Pembangunan ekonomi tidak bisa lagi meminggirkan kesehatan ekosistem hulu. Upaya mitigasi tidak bisa lagi ditunda. Konservasi, rehabilitasi lahan kritis, dan penegakan hukum terhadap pembalakan liar harus menjadi prioritas nasional. Ketika alam sudah memperingatkan, masalahnya bukan badai. Masalahnya adalah kita tak lagi punya benteng untuk menahannya. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.